gambarkan gua di Arab kan pintunya kan kecil, terus tadi kedalamannya juga hanya segitu. Makanya kata Abu Bakar, andai kan orang kafir melihat kakinya, pasti melihat kita. Diluk gini aja, kelihatan. Kalau gua di Indonesia kan enggak. Kali masuk di dalam bisa rokokan, bisa mana. Saking luasnya. Itu zaman buyut saya. Makanya belum ada menurut saya orang Indonesia memang pintar. Zaman Pak Hatta itu kelompoknya sudah berjuang di Belanda. Tadi Pak Karno berjuang di Indonesia, Bung Hatta DS di Belanda, mempengaruhi parlemen Belanda supaya ikut menarik atau memutuskan supaya di Indonesia di dan kampanye anti penjajah. Dan itu sukses, bagian orang Belanda juga menentang penjajahan. Zaman Belanda zaman itu orang sudah bisa berpikir dijajah Belanda, mereka berjuang di negeri Belanda. Walau nggak orang maju gak kalah gitu orang sekarang. Makanya saran saya dengan dunia jurnalistik ini jangan menjadi status, ya profesi saja kerja. Jangan jadi status. Kalau status berarti Anda tidak bisa membayangkan rezeki di luar jurnalistik. Itu keliru sekali, jadi bodoh itu. Guru SD aja ada yang ngocek. Artinya gini ya, itu khas Indonesia gitu. Kalau profesi ya profesi saja, tidak usah jadi status gitu. Jadi di sana biasa, misalnya kiai sambil ternak, kiai sambil petani, kiai sambil dagang. Ini nggak apa-apa, kan sesuai. Kan tadi kiai juga punya pantangan ya. Nyun sewu, kalau kiai terlalu profesional takut tamat dikasih orang lain, takut tamat berharap rezeki dari orang lain. Sama. Kalau jurnalistik misalnya kalau wartawan takut medianya bangkrut, saya kerja di mana kan? Ketakutan itu kan sama-sama ada, cuma dengan sama guru SD juga punya ketakutan kan? Kalau mengandalkan gaji nggak cukup, ya juga punya ketakutan. Kalau tidak punya kerjaan nanti takut tamat. Mungkin kalau di pabrik ya orang kerja di pabrik takut ada kerja profesional ternyata bangkrut pabriknya. Nah punya sekian cabang seperti itu tuh sangat Indonesia lagi-lagi di Indonesia. Itu kata orang Arab, ini jangan cerita orang Arab. Jika dilarang ternyata tetap saja. Bawa plastik yang biasa dibawa air itu sampai 5 liter. Tidak bisa di bareng kan dia bisa bahasa Arab teman saya. Bareng dilarang terus nunjuk gambar jerigen. Ini kan nggak jerigen. Indonesia ya ada Pak Altumun. Apa saja nggak boleh lakukan di sini. Banggaan jadi orang Indonesia. Kami harus istighfar. Maka kemungkinan Indonesia haji ini tetap banyak yang haji. Yang lewat Bin Laden, lewat Korea, lewat Qatar. Kalau Qatar yang butuh tenaga kerja minimal 4.000 setiap musim ini. 4.000 yang paling pekerjaan sih, yang nggak punya pikiran pating kerentil itu paling 50%. Yang lainnya itu nggak mungkin nggak. Coba orang Indonesia tuh mencintai Allah dan Rasul itu luar biasa. Jadi orang Indonesia paling awam, paling bodoh, paling murahan. Tanya, kalau kamu di Mekah ngapain? Lu masa harus di Mekah orang haji? Terus bayangin paling apalagi Gus apalagi dia, apalagi peliput bulan Ramadan. Pesannya kan religius sekali. Akhirnya ada yang keluar terus bilang ke majikannya, Pak saya nggak kerja boleh. Ya boleh asal ada penggantinya lah. Terus TKI yang di sana sudah haji kan mau disuruh ganti. Ya asal bayarannya dipakai mereka nggak masalah, nggak dari awal. Cuma lah bosnya nggak rugi kan, gue ada ngisi berambang nggak sih. Lagi-lagi sangat Indonesia. Saya kan kiai ya, jadi sering dapat yang lapor ya pelakunya. Bosnya ya lapor, ya itu enaknya kan banyak dilapor. Yang ngaku kiai. Yang ngaku bilang. Tadinya ada ngaku.
Tapi saya ya itu sering ditawarin haji, saya kok kadang-kadang ya tertarik. Ya, ingin tahu Indonesia yang terbaru itu apa. Aman-aman saya tak mau ya, kalau ditawarin. Berapa besarnya kan saya akrab sekali. Tapi akrabnya hanya masalah konsultasi, tapi akrab. Konjen-konjennya juga akrab. Karena memang mereka butuh ulama ya, kan ada sekian kasus hukum ya, secara fikih ya, solusinya ulama. Ya kayak tadi, cara ngakalin tadi. Kan yang diyakini orang Indonesia ganggu itu kan satu kan Romyu Qobla Zawal ya. Kan normalnya kan secara teks kan harus Ba'da Zawal setelah dulu. Terus Mina jadi ada sekian ganjalan fikih yang ganjil ya, dari mau tidak mau kan kita harus fatwa. Fatwa itu resikonya kan sering berdasar tidak tekstual yang eksplisit. Nah, itu kalau di era sunnah rasul yang gerakan sunnah rasul mesti nggak mau. Tapi Arab Saudi sebetulnya ngikuti kemauan orang-orang Indonesia juga, karena kalau dipaksakan sesuai teks itu nggak mungkin. Kalau saja misalnya Romyu Ba'da Zawal itu kan 4 juta, kan yang resmi itu 4 juta orang di titik yang sama di jam yang sama. Arab Saudi cara teknis di shift kan. Nah shift Indonesia kebetulan sebelum zawal, waktu yang nggak disepakati ulama sahabat tidak sah karena belum waktunya. Nah, tapi karena ulama Indonesia sudah gila-gila, ulama Indonesia itu hebat. Zaman Bamun, Basahal, zaman dulu sudah mengadopsi ijtihad yang mengesahkan Romyu Qobla Zawal. Jadi itu fatwa ulama-ulama dunia itu ketika negara lain belum mengapresiasi itu, Indonesia itu sudah. Karena kemenangnya kan akrab Bamun, akrab Basal kan nggak pernah Menteri Agama Indonesia ada dalam panduan ulama. Makanya kalau ada menteri terus kemudian Menteri Agama misalnya ada dari NU apa terus kaget itu kan karena itu. Bukan masalah job dan tidak job, karena tadi ini bagi orang Indonesia kiai terutama perasaan haji itu kan serius. Dan ininya kan misalnya masalah nikah ada KHI kan kompilasi hukum Islam gitu. Di haji juga sama, ininya juga di bawah panduan. Tapi apapun baiknya buku panduan itu kan ada kasus hukum yang baru. Nah itu artinya butuh kiai hidup yang selalu komunikasi dengan Kemenak kalau ada apa-apa ya tadi hukum turunannya tadi. Itu misalnya kayak mikot dari motor jadid itu kan nggak ada di hadis-hadis bahwa motor jadid airport yang baru itu menjadi mikot. Tapi ulama sekarang kan banyak yang fatwa itu bisa dianggap dan ini kan geger, kalau tanya hadisnya mana kan nggak mungkin Nabi bakas airport. Pasti mikot yang disebut ya Jufa, Ali, Manazil kan, Lam kan itu. Nah, tapi ulama kan akhirnya istihadnya masuk akal. Misalnya gini, ini Ka'bah Nabi itu kan bikin pola, misalnya ini Bir Ali, ini Lam kan, misalnya ini Kornul Manazil. Terus ulama bikin pola, berarti trennya mikot itu sebelum Ka'bah sekian kilo. Ya trennya mikot itu sebelum Ka'bah sekian kilo. Nah ternyata batas paling dekat dengan Ka'bah itu misalnya 90 kilo misalnya. Berarti kalau mikot di luar 90 kilo lebih jauh maka lebih sah. Akhirnya kalau kaji Indonesia mepet disuruh mikot dari Solo. Bahkan dari Solo. Yang mepet-mepet itu kan pakai ekonominya dari Solo. Karena logikanya kalau Nabi bikin ini itu terdekat sekian berarti terjauh lebih sah. Itu kan ibarat gini, makanya saya bikin analogi. Saya pernah debat sama orang-orang terlalu keras, saya bilang analoginya kayak saya disuruh orang, kalau kamu suan bangun maka pakai sarung. Etikanya kan pakai sarung itu udah di depan bangun, terus ada radius minimal sebelum 1 kilo kamu sudah pakai sarung, pakai peci. Hanya kalau itu dari rumah kan lebih baik. Sama, mosok suan pangeran ngarepe Ka'bah lagi salin. Salin pakaian ihram. Jadi sebetulnya agama itu bisa dianalogikan kan. Karena ini mau suan Allah maka ada batas terakhir harus ganti baju pakai pakaian ihram. Nah ternyata pola batas terakhir itu sekian kilo. Nah meskipun Nabi hanya menyebut Kornul Manazil, Lam misalnya Jufa. Tapi ulama kan harus mikir pola, karena kebetulan kita ada lewat yang disebut Nabi itu semua. Ya kita ada lewat yang disebut Nabi itu. Nah, akhirnya
waliman hadza minuna min wiri alina, atau yang sekolah ini, bagi yang tidak lewat ini, dan cuma Nabi disebut. Nah, karena kalau lewat pesawat biasanya mau ya lama kan diumumkan kan sama ini mau lama silakan. Nah, ternyata di pesawat tuh error, karena kalau 400 orang ganti baju di pesawat kan pesawat nggak stabil, oleh kan? Akhirnya pihak kru pesawat nggak sanggup kalau mikotnya di atas gantinya baju. Nah, terus akhirnya ulama-ulama utamanya Mbah Mun Gisal disuruh nyala sudah disuruh salin di Solo. Jadi yang mepet-mepet itu kan sudah pakai pakaian ihram di Solo. Lagi-lagi Indonesia. Sebelum negara lain punya keberanian itu gitu. Dan karena ulamanya meyakinkan, ulama seluruh dunia ngakui Indonesia itu jaya bagus, punya istihad seperti itu. Ya memang pasti saya tadi. Kalau kita ganti baju masukan bangun dari rumah kan lebih bagus. Enggak masalah. Yang enggak kacau kan ganti di depannya. Nah kira-kira kan pertama lah kita kalau mau jadi guru SD kan harus pakai celana, pakai baju apa gitu. Kan tetap gantinya di rumah kan, masa di depan di kantor baru ganti kan. Ini pakaian resminya orang haji ya itu pakaian ihram kan. Nabi ngasih batasan ya, kalau kamu pakai ya kalau dari Medina di Bir Ali, kalau dari ini nggak nyepat. Pertanyaannya kalau sekarang makanya disuruh ya lebih sah karena lebih siap kan? Meskipun resikonya ya harus mulai ihram dari Solo, artinya mulai dari situ nggak boleh pakai wangian, nggak boleh ini. Tapi kan nggak masalah daripada mepet. Karena dulu pernah ada era itu tadi sebelum beberapa jam ya kan diumumkan tuh. Itu pernah terjadi orang Surabaya pakai ihram di pesawat. Efeknya luar biasa. Menurut gue kan juga. Padahal iya kan. Sholatnya goyang Betul. Padahal mereka sudah disiapin di kresek, sudah nggak di tas. Tapi tetap saja kan kalau orang luar itu. Terus orang kan mau haji itu kan yang tahu kemerungsung saking senengnya. Cepet ganti di belakang itu. jomblang. Akhirnya pesawat komunikasi sama Kemenang komunikasi sama JI itu disarankan yang mepet ya, yang mepet itu kan dari Solo sudah pakai pakaian ihram, dari Surabaya itu kalau tidak ada ulama nggak bisa. Karena ulama itu yang mereka ya fatwa Kemenang itu kalau perasaannya orang Indonesia sebelum ulamanya ngendikan itu kan nggak marah meskipun ada panduan dari iya perasaan orang Indonesia dan itu nyata kan. Karena perasaannya orang Indonesia harus Kemenak itu kan satu jabatan politik. Jadi kalau kiai yang mengesahkan, buktinya tadi saya ini kan sudah termasuk kiai modern ya orang sekarang. Wah sudah jadi panduan kayak apa di Kemenak orang nggak marah kalau nggak tanya saya. Ya, gitu zaman bang, mesti gitu tetap. Saboten Gus Kulo mesti gitu. Nah bayangkan kalau nanti ulama sama Umarok itu udah rukun itu mau kasihan Umaroknya. Iya, sebagian masyarakat itu nggak demo ketika kecewa negara itu mesti sungkan dia gitu. Karena dia itu tidak mengajarkan senang geger. Itu di Madura kalau demo itu polisi nggak bisa bubarkan, makanya polisinya membawa kiainya. Kalau area demo, pulang dong. Jadi fakir itu penting sekali karena itu cara untuk solusi. Tapi dulu kita sebagai ahli fakir ya ngendikan fakir itu objektif memang gitu. Niat ihram itu rukun, kalau pakai ihram itu wajib. Dulu kita nggak ngira kalau mau dipakai akal-akalan seperti itu nggak ngira. Ternyata ihramnya sudah, pakaiannya enggak supaya bisa masuk, pakai bisa amal tadi. Setelah di dalam pakai dalam. Kan udah gak disulit kalau udah gitu. Jadi supir bis saya itu setelah di Arafah itu sudah pakai pakaian ihram. Saya kaget. Tadi celana izin pakai kaos orang suka bumi orang mah. Soalnya dia ya nimbrungnya ya di rombongan itu. Ya tanya, gimana guys? Baca apa ini? Doa yang mustajab apa? Istighfar dulu, jangan minta doa mustajab dulu. Istighfar ngibuli pemerintahan Arab. Itu kalau orang Sukabumi mau, kalau orang Madura nggak mau. Tak suruh istighfar untuk orang Arab nggak mau. Tak tanya, kenapa kamu nggak mau? Kamu kan melanggar aturan.
Yang salah aturannya, orang mau kaji kok diatur. Hanya orang mau haji harus dibolehkan, nggak boleh di masyarakat juga. Jadi ya banyak yang tak suruh dia juga lah mintakan ampun dengan kasihan orang Arab, pemerintahan Arab. Salah aturannya, orang haji kok di. Kan semua orang sama Allah disuruh haji. Malah mau haji di Bali. Padahal itu pakai Madura dari. Karena yang sebagian yang saya memang nggak bekerja, orang alim. Tanya kamu mondok di mana? Saya di Gembong 8 tahun. Jadi punya rasa fakir, memang dia bisa ngaji. Dia pura-pura TKI memang kangen sama Allah. Makanya Indonesia itu luar biasa. Saya pernah ke Syria, kemana-mana ke Jordan. Orang mencintai Allah dan Rasul ya tentu mereka sangat mencintai. Semua orang Islam pasti mencintai Allah dan Rasul. Tapi beda dengan orang Indonesia. Iya, orang Indonesia itu. Saya kan pernah di Korea. Itu nyuwun sewu orang itu kalau di kampung mungkin orang paling nggak peduli sama langgar dan masjid. Itu di Korea, di Jepang. Masa aku mana dapat undangan dari Jepang, dari Taiwan itu orang-orang TKI dananya ini. Urunan bikin masjid, urunan. Dan ketika di Korea saya ketemu orang Uzbek, orang Malaysia, karena banyak yang alim juga yang bisa bahasa Arab. Cuma dalam takunu mutabain itu ya, kamu kenapa tidak jadi yang diikuti? Tidak, nahdul makmum itu. Jadi orang-orang Uzbek sama orang Malaysia itu masjidnya itu ikut Indonesia dan posisi makmum. Karena pendirinya Indonesia. Padahal ini orang-orang Uzbek kan ganteng-ganteng, lainnya Arab, semacam Quran. Saya tak nanya kenapa kamu yang enggak jadi pionir pemimpin. Enggak, ini yang mendirikan orang Indonesia. Akhirnya dainya ya orang Indonesia undang kita apa-apanya berbau Indonesia. Hanya gini, yang orang Uzbek yang selalu terpelajar, gak punya inisiatif bikin masjid. Tapi orang Indonesia sebenarnya kamu tuh mau wangun, mungkin itu jadi mufti. Saya cerita ke saya, kalau tidak ada jenengan, saya sudah mati. Makanya jenengan tak duga air kan hidup terus. Kenapa? Karena kalau ditanya fakir, saya tidak berani jawab kalau tidak ada jenengan. Jadi tiap pulang itu kursus fakir di Jogja. Sampai sekarang kalau ada pertanyaan fakir kan. Karena tadi nyali seneng masjid. Masuk malam-malam merayu saya ke sini masjid orang uang segini. Terus orang sini itu fanatiknya sama jenengan Masya Allah. Kalau jenengan baginya dilelang tuh mati. Ya udah besok lelangan. Ya bikin masjid betul. Karena saya malu kan mereka yang miskin itu, pekerja paling miskin itu tak rupiahkan. Sumbangannya ke masjid minimal 1 bulan masih 1 juta, 2 juta. Kan masjidnya sewa. Tiap bulan itu biasa satu masjid bayar sampai 15 juta, 20 juta per bulan. Kok gak hebat ya udah gitu. Bayarin sewanan masjid. Gak pernah nyumbang 60 juta lumayan untuk berapa bulan itu untuk 4 bulan. Dan hebatnya semuanya itu Indonesia. Jadi orang Uzbek, orang India itu ikut. Kan sering saya kalau jamaah ketemu orang Uzbek, orang saya tanya, ternyata apa? Orang Indonesia. Kenapa mereka jadi makmum ya? Karena inisiator bikin masjid di Indonesia, komunitasnya Indonesia. Yang sewa juga. Yang lainnya yang saya kalau mau sedekah numpang liwat, tapi semua yang bertanggung jawab. Dan kita yang andai kan sama tiap tahun mungkin ke Korea, ke Jepang.